Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, sahabat bela diri. Di kesempatan kali ini saya lagi bersama Bang Mustadi nih. Coba siapa sih nama lengkapnya ini? Ya, kalau nama lengkap saya Mustadi. Ya, cuman nama tenornya Mustadi Aneta. Mustadi Aneta. Itu nama dari mana itu? Enggak, itu nama anak saya. Oh, nama anak saya. Jadi nama anak dimasukin ke sana. Iya. Nah, aku mau tahu basic pertama Bang Mustadi ini apa nih? Bela diri. Kalau basic bela diri saya itu dulunya saya latihan kungfu. Kungfu? Iya, dan tradisional sekali kungfunya. Kungfu yang tradisional banget? Iya, tradisional sekali. Yang saya itu masih nancep-nancepin tangan saya ke pasir. Wah, sakti nih. Iya, kayak gitu. Jadi masih latihan memang tradisional banget ya? Iya, tradisional banget, zaman dulu lah. Gitu. Terus aku dengar-dengar Bang Mustadi ini pernah ikut barongsai juga ya? Iya, karena saya juga lahir dari kungfu gitu. Terus dari kungfu, dan kungfu itu ada kultur barongsai. Nah, di tempat saya latihan itu makanya saya bilang saya itu kungfu tradisional. Karena tradisional di situ ada barongsai. Barongsai. Nah, barongsainya beda nih yang kita lihat sekarang nih. Bedanya itu dulu tuh barongsainya lebih kepada kayak kalau kita bilang tuh barongsai tempur. Itu mainnya lebih keras dan bahkan bisa berantem. Barongsainya sama barongsai bisa berantem gitu, kayak orang juga berantem gitu, kayak bertarungan. Tapi kayak udah gitu. Disetting. Ya udah disetting tapi bisa berantem gitu. Berarti lebih sulit yang ini ya? Iya, lebih sulit. Ternyata Bang Mustadi ini pinter main barongsai juga. Iya, barongsai. Terus apa lagi basicnya? Iya, kalau berikutnya saya itu wushu. Jadi karena itu tradisional, kemudian ada yang eventnya nasional, itu namanya wushu. Wushu itu, iya. Jadi dari kungfu ke wushu. Ke wushu. Itu satu ini sih, satu organisasi, ya? satu organisasi sama gitu. Dan kickboxing ikut juga. Nah, kickboxing itu setelah tahu nih bela diri modern. Tapi sebelum kickboxing itu saya main di wushu sanda. Sanda itu sanso. Jadi sudah kickboxing itu? Ya, udah pakai sarung tinju gitu. Jadi udah mulai mengenal tuh dari yang namanya kungfu tradisional, mengenal modern pakai sarung tinju. Jadi udah nggak pakai jari yang pakai pasir itu lagi. Begini sekarang. Sudah. Gitu. Nah, udah menyesuaikan dengan modern. Saya tinggalkan yang tradisional. Kemudian dari situ saya belajar kickboxing. Gitu. Kickboxing dengan wushu hampir mirip. Hampir mirip, cuman kickboxing tidak ada bantingan. Cuman pukul tendang doang. Pukul tendang. Pakai sarung tinju. Iya, pakai sarung tinju sama. Jadi nggak terlalu menyesuaikannya cepat lah ya. Iya, penyesuaiannya cepat sekali. Cuman tinggal bilang, "Oh, main kickboxing, ayo," gitu. Terus peraturannya gimana? Ya, cuman nggak boleh banting doang, langsung bisa. Habis itu kita mulai pelajari tuh, memperdalami apa itu kickboxing. Gitu. Jadi banyak pengalaman ya. Iya. Memang petarung banget ya. Iya. Badan aja nih gede banget. Nggak gede sih. Jadi sekarang masih latihan tapi? Sekarang masih, sekarang lebih fokusnya ngelatih ya. Tapi kalau saya itu walaupun saya ngelatih, saya tetap ikut latihan. Nah, ini yang harusnya dicontoh ya, jangan kayak saya. Saya jadi pelatih nggak latihan. Nggak latihan. Sebenarnya salah ya Bang ya. Iya, soalnya saya masih pengen tuh sparingan sama fighter juga, sama atlet-atlet saya sendiri gitu. Jadi supaya mereka mendapatkan ilmu. Iya, kita ya. Betul. Bisa ngimbangin gitu. Nah, terus ikut apa lagi nih? Kalau kemudian, kalau masalah bela diri lainnya itu, karena kan abis itu saya mengenal dunia MMA. Oh, abis kickboxing? Kickboxing, ya. Setelah kickboxing saya mengenal dunia MMA. Di fight saya yang pertama itu MMA pada waktu itu di RCTI ya. Itu tahun 2003. 2002 itu sudah ada, 2002 itu sudah mulai audisi. Dulu ada TPI Fighting, saya ikut audisinya di TPI Fighting. Kemudian ada duel RCTI. Nah, pada waktu itu saya dua-duanya terima. Di TPI terima. Seleksi semua? Semua. Iya, di TPI terima, di RCTI terima. Tapi siapa nih yang manggil duluan? Akhirnya dipanggil di RCTI. Jadi semuanya keterima nih ya seleksinya. Iya. Cuman dari mana dulu yang manggil itu yang. Iya, betul. Dan pada waktu itu kalau lihat pertarungan pertama saya itu tidak ada pertarungan ground fighting. Jadi saya itu lebih suka main atas kickboxing. Gitu. Nah, setelah itu pertarungan pertama di MMA, barulah saya menyadari bahwa saya membutuhkan skill ground fighting. Nah, setelah itu baru saya belajar Brazilian
Jiu-Jitsu. Gitu. Jadi memang dibutuhkan Bang ya? Iya, itu harus. gitu. Tidak bisa tidak. Jadi jangan puas hanya dengan satu segmen bela diri. Misalkan dia bisa striking, entah dia di silat, entah dia di karate atau kickboxing, nggak bisa puas di situ. Betul. Harus bisa di bawah juga. Jadi ini sebenarnya saran juga buat saya nih. Ini Iya. cuma harus kita menggali ilmu terus Bang ya. Iya, kalau tidak boleh berhenti menggali. Saya gitu. jujur ini, semenjak saya misalkan datang ke MMA ini banyak ilmu yang saya dapat nih Bang. Iya. Ilmu dari BJJ, misalkan Muay Thai itu saya seneng Iya, belajar orangnya. Cuman mungkin saya dulu terfokus memang pada satu cabang pencak silat. Iya. Semestinya memang kayak kata Bang Mustadi tadi, ya kita harus belajar gitu ya. Iya betul, harus Setidaknya belajar. menambah wawasan, pengalaman begitu ya. Iya. Ini menarik sebenarnya. Mengedukasi juga buat teman-teman di sini nih. Iya. Ini kita akan bahas ntar ini. Ini sabuk apa ini Bang? Ya, ini adalah sabuk kejuaraan nasional MMA pada masa tahun 2003. Sabuk ini Ya. kejuaraan MMA ya? Iya, kejuaraan 2003. MMA 2003. Lama Gitu, banget. udah lama banget ya. Ini memang udah senior banget nih Bang. Iya. Ini bagaimana sih cara mendapatkan sabuk ini? Ya, jadi ini sistem pertandingannya adalah turnamen. Turnamen. Jadi kan kalau kita tahu sekarang itu MMA itu kan 1 lawan 1. Satu lawan 1 Pertandingan lama. selesai, udah gitu Lama. nanti besok berapa lama lagi, 2 bulan lagi mungkin dipanggil lagi, 3 bulan dipanggil, akhirnya bertanding lagi. Nah, Kalau ini? makanya adanya sabuk ini karena ini bisa dibilang ultimate-nya lah pada masa itu. Jadi pada masa itu Bergengsi ya? bergengsi. Di TPI Fighting punya acara bergengsinya, dia bikin turnamennya yang 1 hari bisa mengalahkan berapa orang. Kemudian di RCTI dia bikin eventnya juga turnamen. Jadi 1 hari itu harus bisa mengalahkan 3 orang untuk bisa 3 kali tanding. 3 kali tanding Wow. untuk bisa mendapatkan sabuk ini. Tahu sendiri lah Iya. tanding MMA bagaimana ya? Iya, tanding MMA itu kalau tahu sendiri pernah ngelihat sekarang ada One Iya, Pride, lihat 1 kali bertanding sudah banyak cedera, banyak luka, harus tanding lagi yang di keduanya di semifinal dan tanding lagi di final. Berarti mungkin di penyisihannya tuh memang harus kita jaga keamanan juga ya? Iya, betul. Pada waktu itu mungkin saya karena saya sudah belajar Brazilian Jiu-Jitsu, Oh, cepat. jadi saya bisa main cepat gitu. Oke. Jadi Saudara take down, bawa ke bawah, submission gitu. Jadi nggak bonyok-bonyokan ya? Ya, tetap bocor-bocor kan ada juga gitu, tapinya ya lebih minimal lah, lebih minimal gitu. Jadi sudah menang semua baru dapat ini. Dapat itu. Dan ini bisa Iya. diperebutkan lagi nggak? Enggak, kalau yang ini itu waktu itu eventnya untuk sabuk abadi. Jadi kalau kita ini dapat ya sudah. Oh buat- sudah. buat Ini kita. sabuk abadi. Iya, Jadi sabuk kalau sabuk abadi. abadi itu kita udah menang, ini Iya. sudah punya kita. Iya. Terus kalau yang bisa berpindah ke orang lain itu gimana? Nah, itu kalau yang sabuk diperebutkan. Oh, sabuk diperebutkan. Sabuk diperebutkan itu kayak contohnya di sekarang nih di One Pride MMA juga itu sabuk diperebutkan. Tapi Kalau- bisa jadi hak milik dia nggak? itu kalau Seperti apa kalau ini? ya jadi tergantung peraturan masing-masing. Kalau di MMA itu 3 kali mempertahankan maka dia berhak atas sabuknya. Oh, Gitu. Tapi tetap diperebutkan. diperebutkan. Nah, Misalkan gini nih, dia menang nih, dapat Iya. sabuk. ya Dia harus 3 kali bertahan. bertahan nggak Iya, kalah-kalah iya. setelah mendapatkan sabuk. Ya, ketika dia sudah 3 kali maka sabuk ini jadi miliknya. Oh. Tapi tetap harus mempertahankan. Jika dia di keempat kalinya dia harus tumbang, maka bukan sabuk ini yang diberikan sama lawannya. Apa? Pihak One Pride memberikan sabuk yang baru. iya. Jadi ini tetap punya dia. Begitu. Tapi untuk status juaranya sudah berpindah. Status juara sudah berpindah. Berpindah, tapi sabuk tetap Sabuk dipegang. tetap milik kita. Iya, betul. Jadi sebenarnya aku megang ini tuh ngerasa gimana ya? Gak ada gitu bang. Iya, kan. Merasakan medali nih. Iya, ini besar Ketika sekali. gini tuh enak banget ya. Mas? Iya, betul. Lebih berbahaya. Ya, itulah bedanya kalau event pro ya gitu. Gitu Iya, ya? event pro lebih bergengsi gitu. Lebih bergengsi. Namanya Jawara Banten. Kenapa Iya, Jawara Banten? Jawara Banten karena dulu diselenggarakannya di Banten. Oh gitu. Jadi diselenggarakan di Banten ya. Iya, betul. Terus tanding MMA nih sampai kapan nih? Tanding MMA itu saya masih tahun 2017 masih tanding MMA. Masih tanding. Masih tanding gitu. Kalau MMA ini ada batasan umur nggak sih? Batasan umur nggak ada sih, tapi kalau misalkan di One Pride itu membatasi sampai usia kalau nggak salah 45. Untuk bisa mengikuti audisi One Pride ada maksimalnya di 45 tahun. Oh ada ini Iya. ya. Ada aturannya. Iya. Oke. Jadi berarti sekarang di wasit ke fokusnya. Iya, sekarang saya ya aktivitas di perwasitan. Di MMA. Pertama kali jadi wasit itu kapan? Waktu pertama kali jadi wasit, pertama kalinya ada MMA One Pride.
Nah, itu pertama kalinya di tahun 2000. Dan itu masih jadi atlet juga? 16 masih jadi atlet, masih jadi atlet gitu. Jadi wasit tapi masih status masih atlet tapi atlet di ini lainnya, di ranah lainnya. Saya masih atlet di jiu-jitsu, saya masih atlet di kalau di sanda. MMA? Di MMA sudah retired, sudah pensiun. Tapi kalau misalkan statusnya masih atlet MMA nggak bisa jadi wasit? Sebenarnya itu tidak ada peraturan baku. Saya bisa bertanding di tempat lain tapi tidak bisa bertanding di One Pride seperti itu. Jadi setelah pensiun langsung jadi wasit kayak itu? Iya betul, langsung jadi. Itu kalau nggak salah habis event One Silat waktu itu. One Silat MMA waktu itu habis saya selesai, saya memutuskan untuk jadi wasit gitu. Jadi memutuskan ada atletnya nggak sih? Kalau saya sekarang ini ada atletnya. Jadi saya banyak membina atlet sekarang ini. Banyak membina atlet aktivitasnya. Ya? Iya gitu. Jadi campnya di mana nih? Ini kita sedang duduk di camp saya. Campnya Bang Mustadi ya. Jadi susah juga bilangnya. Sebenarnya saya tidak punya camp. Saya itu hanya mandiri saja. Saya sebenarnya latihan sendiri. Cuman saya membina atlet-atlet profesional dan sebenarnya bukan hanya profesional, amatir juga. Nah, tapi lebih kepada pembinaan atlet, jadi tidak komersial. Terus kalau ditanya campnya dari mana? Ada nggak sih? Ada. Kalau sebut nama camp kita dari Twin Flame Fighter Management. Iya, bisa gitu. Jadi buat juara itu nggak mesti mewah Bang ya? Betul. Tapi juga kadang motivasi buat yang ini gimana nih, kita nih nggak ada alat nih, nggak ada ini, jam terbang kita kurang, tempat kita jelek misalkan. Iya betul, nggak jadi alasan. Nggak jadi alasan. Yang penting adalah semangat berlatihnya. Bagaimana cara kita memotivasi atlet juga kan? Iya. Sampai kayak gini kan Mas Denny lihat saya cuma latihan di garasi, sempit begini. Tapi lihat atlet-atlet saya levelnya sudah nasional semua gitu. Ini sebenarnya mesti dicontoh. Jadi banyak motivasi di sini ya. Ada lagi bela diri yang diikutin? Bela diri yang diikutin terakhir ini ya sebenarnya ada lintas bela diri gitu, lintas bela diri. Sebenarnya saya dulu pernah ikut judo gitu, ikut judo. Basicnya ya? Iya, ikut judo, terus juga saya pernah kejuaraan tuh pro judo juga levelnya juga nasional dulu. Judo nasional. Terus kejurnas karate juga pernah. Karate pernah juga? Pernah juga. Itu gimana? Karate yang mana dulu nih yang di pertandingan? Karate itu kan ada tahu yang sotokan, ada yang kyokushin. Nah, kalau sotokan perasaan aku enggak jadi ya. Boxing ya. Enggak. Karena dia kan enggak boleh full power ya. Nah, itu juga kayaknya menjadi kendala juga pas saya ngikuti karate gitu ya, karate sotokan gitu. Kalau tidak biasanya lepas gitu ya. Tidak boleh full power. Jadi sebenarnya masuk itu hanya untuk poin aja. Gitu, dan perlu harus teriak suara ya. Gitu. Nah, itu dulu saya sempat stres juga. Perasaan saya masuk. Kok nggak ada poinnya, nggak diangkat gitu kan. Apa mungkin kurang bersuara. Saya masuk lagi, suara serbu, makin keras. Lalu kuat pukulannya nih? Nggak ngerti juga. Habis itu masih nggak dapat poin juga. Akhirnya saya kelepasan, pukul saya kuat sampai pecah ke arah muka. Pecah. Akhirnya saya kena diskualifikasi. Iya. Kecuali kayak kyokushin masih masuk kayak ya? Iya, masih masuk. Kyokushin keras ini. Iya. Karate. Di karate juga pernah, luar biasa. Iya, judo? Judo pernah. Iya. Judo itu tingkat daerah. Dan itu juga sebenarnya saya tidak ada rencana apa-apa. Ada teman saya, pelatih saya juga, Max Metino, bilang gini, Mus, kita ikut judo yuk gitu. Iya. Kita nggak pernah main judo, saya bilang gitu. Udah ikut aja, orang kita juga bisa. Akhirnya kita main, bener. Tim kita menang. Ya, Max Metino termasuk banyak menang juga di situ. Ya itu kisah lah, tapi mungkin tidak bisa nyampe atas karena kan kita tahu judo itu banyak teknik yang kita harus belajar. Ya oke lah, kita bisa ikut karena kita memang ada di bidang itu, tapi untuk menjadi juara di bidang sesuatu harus punya strategi tertentu dan harus mendalami betul. Kayak gitu. Jadi banyak ya udah ikut judo. Ada lagi yang sejenis itu? Pencak silat.
Serius ini? Iya, pencak silat. Pernah ikut pencak silat juga? Iya, saya itu memang kalau ikut kejuaraannya, nah itu juga tingkatnya nasional juga tuh. Nasional juga? Iya. Tapi tunggu dulu nih, aku potong dulu nih Bang. Ngomong-ngomong kalau pencak silat itu biasanya ada status perguruan ini. Oh, perguruan. Saya itu dulu mewakili perguruan Persinas Asat. Wah, ini anak Asat nih sebenarnya banyak loh yang request ke aku. Bang Denny, datang dong ke Persinas Asat. Nah, di sini ada nih atletnya. Oh gitu. Ya dulu saya pesilat Asat gitu. Persinas Asat ya. Ya, Pernah Asat. ikut bertanding juga. Pernah ikut bertanding. Nah. Saya ingat bertandingnya dulu di Padepokan Pencak Silat Taman Mini. Oh, di Taman Mini, Iya, ya. di situ. Itu gimana nih pengalamannya tanding di silat? Pengalamannya. Pusing nggak nih? Pengalamannya kapok. Kapoknya kenapa? Kapok. Ternyata saya kalah gitu kan. Banyak mikir ya. Banyak mikir. Jadi ternyata bela diri itu berbeda-beda. Jadi kita aturannya ya? harus bisa mendalami karakternya gitu. Menyesuaikan. Nah, apalagi itu kan bela diri ini kan semacam ini ya, lebih kepada strategi gitu ya, strategi. Apalagi pencak silat tuh butuh pemikiran, berpikir banget. Kita bertindak itu karena kita hitungannya cuma detik. Iya. Ketika kita bertindak, terus lawan kita lebih cepat berpikirnya, dia bisa menebak gerakan kita apa, akhirnya gerakan kita, serangan kita akan sia-sia. Nah, gitu. Nah, itulah susah lah pokoknya, kapok saya. Kapok. Berarti kalau misalkan sparring silat masih bisa nggak? Masih bisa. Tapi kasih tahu dulu. Hah? Kasih tahu peraturan, yang lupa. Kalau peraturan sih paling ya nggak boleh nyerang muka sama Iya. tangan doang. Iya. Kena tendang Bang Mus tadi, kalau aku sparring silat masih berani, cuman kalau yang lainnya nggak berani. Ayo. Tapi jangan lama-lama kan Iya, ntar iya. ini Bang ya. Boleh. Jadi ada lagi nggak? Apa ya? Banyak banget ya. Udah banyak lupa saya. Kejuaraan barongsai udah tadi ya. Kejuaraan barongsai. Iya, kejuaraan barongsai. Saya pernah. Jadi barongsai emang ada pertandingan juga? Ada. Iya ada. Saya itu ingat main kejuaraan barongsai di Taman Sari di Pertandingannya itu gimana? pertunjukan. Zaman dulu makanya saya bilang itu barongsainya lebih ke barongsai tempur. Jadi itu kita kayak show, kita tuh kayak barongsainya fight, terus kita tuh naik meja. Oh iya. Barongsai naik meja, ya? mejanya berdiri, begini, mejanya jatuh, terus kita lompat gitu. Wah. Nah, kalau sekarang lebih keren lagi, orang pakai patok. Pakai kan sekarang barongsai pakai patok, enggak, lebih aman, Lebih bahaya. lebih serem lagi. Iya. Dulu aja saya udah ngerasa gitu, udah serem Tapi banget. kalau Bang Mus tadi disuruh main sekarang masih bisa nggak? Masih bisa. Ada barongsai sih saya mainin. Berarti namanya ilmu itu masih tetap melekat. Iya. Kan sekali-sekali ya bisa Iya. ditampilkan. Iya, betul. Jadi luar biasa sekali ya, banyak sekali ya. Ada lagi nggak nih? Diingetin lagi nih. Enggak ada sih, udah banyak juga itu. Banyak ya. Jadi gimana sih kalau orang mau bergabung ikut latihan sama Bang Mus tadi ini gimana? Prosedurnya gimana? Iya, tadi saya udah bilang ya. Jadi saya ini sebenarnya tidak punya camp. Jadi saya tidak punya camp yang komersial yang orang bisa masuk, orang bisa ikuti dengan mungkin ada biaya bulanan, nggak ada. Jadi saya ini lebih kepada melatih atlet-atlet yang berprestasi. Jadi kebanyakan gini, kalau orang ini berprestasi malah kebanyakan saya yang lirik. Gitu ya. Ayo saya bina, seperti itu. Kalau memang ada yang berminat, tunjukkan dulu prestasinya. Oh iya. Mungkin saya akan bisa. Kalau mau bergabung ya tunjukin dulu bakatnya gitu Bakatnya, ya. iya. Oke Bang Mus tadi terima kasih atas pengalamannya dan banyak wawasan di sini ya. Iya. Jadi jangan kapok, saya ajak ngobrol lagi nih ya. Iya, enggak Jadi kapok. udah mau latihan sekarang, teman-teman boleh kalau mau bahas apa dan request apa sama Bang Mus tadi silahkan komentar di bawah. Iya. Oh ya, apa nama channel YouTube-nya? Channel YouTube Fight Things, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe teman-teman. Nah, di sini tuh Bang Mus tadi juga menjual peralatan ya? Peralatan bela diri. Peralatan Bela diri. Itu apa itu namanya tuh? Nah, nanti kalau misalkan mau beli peralatan bela diri bisa kunjungi Instagram BN Indonesia atau ke websitenya www.twinflamefactory.com. Boleh tuh di review nih, misalkan di next konten selanjutnya Bang Mus tadi misalkan ada alat-alat, mungkin banyak juga orang yang nggak ngerti apa fungsinya gitu. Iya. Belinya di mana lagi? Iya, iya Coba betul. kita mungkin next ya. Nanti saya akan review produk. Oke, teman-teman Bang Mus tadi terima kasih ya. Iya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan, bye bye.